Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan beragam kenikmatan sehingga di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Hikmah. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak siaran ini dalam kondisi sehat walafiat, berbahagia dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini bersama saya Azalia Latifah, Anugerah MTA TV akan membahas tema yakni menari dalam keterbatasan bersinar dengan keistimewaan. Ya, pemirsa dan pendengar, seperti yang kita tahu, setiap anak memiliki perjalanan tumbuh kembang yang berbeda. Ada yang langkahnya cepat, ada pula yang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun, setiap langkah dari anak-anak kita tentunya sangatlah berharga. Nah, seperti narasumber kita kali ini yang dengan keistimewaannya terus tumbuh dan menemukan kebahagiaan melalui dunia tari. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Masya Allah, ini dengan Ibu Titis Handayani. Iya, Masya Allah. Ini adalah ibu dari Ananda Alula Nazafarin Yumna. Masya Allah. Assalamualaikum Yumna. Oke, sedang asik mewarnai ya ini ya, Masya Allah. Iya, ceria sekali. Ya, hari ini dengan kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan lancar ya ke sini ya? Sedikit macet. Sedikit macet karena jam-jam menjelang pulang kerja ya? Iya. Oke, baik. Kali ini kita akan mengenal sosok Yumna dan bagaimana Yumna menemukan bakatnya begitu. Tapi kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bisa bertanya kepada narasumber kita. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bunda, bagaimana sih sosok Yumna ini? Kesehariannya seperti apa, teman-temannya siapa saja gitu, silahkan. Yumna itu di rumah seperti anak-anak pada umumnya. Dia bangun pagi, kemudian sekolah, kemudian cuma dia ada tambahan kalau misalkan ada jadwalnya terapi gitu, terapi. Terus kemudian dalam seminggu satu kali itu Yumna juga ada jadwal buat menari. Oke, seperti yang akan kita bahas kali ini ya, bakat Yumna dalam menari. Oke, Dek Yumna didiagnosis dengan Down syndrome. Itu diketahui oleh keluarga itu sejak kapan? Sejak Yumna itu lahir. Setelah 1 hari dia lahir, dikabarin sama dokter kalau ternyata ini anaknya mengarah ke sana Bu gitu, mengarah ke Down syndrome gitu. Pada saat itu ya nggak tahu apa sih itu Down syndrome itu, nggak tahu gitu. Saat ini Mbak Yumna usia 6 tahun. Ya, 6 tahun lebih. Nah, pada saat Ibu menjalankan kehamilan itu apakah tidak ada tanda-tanda yang seperti apa mengindikasikan ke Down syndrome gitu? Tidak ada sih Mbak. Tidak ada. Seperti hamil pada umumnya ya? Iya, hamil pada umumnya. Saat pertama kali melihat Yumna setelah dilahirkan itu Ibu melihat langsung. Nah, itu seperti apa? Sebelum diberitahu oleh dokter itu apakah tidak terbiasa saja atau bagaimana? Agak gimana gitu Mbak. Gimana? Soalnya kan ini mirip siapa ya, seperti bayi pada umumnya itu kan agak bedanya mirip siapa ya, kok beda sekali, apalagi dia ada Down syndrome jadi face-nya itu udah kelihatan gitu kan. Gitu ya. Kok gini nih mirip siapa gitu. Sedangkan kita keluarga besar itu nggak ada. Setelah dirunut nggak ada ke atas gitu ya, nggak ada yang Down syndrome gitu ya. Nah, sebagai seorang ibu nih, bagaimana perasaan ibu saat itu saat diberitahu oleh dokter bahwa Dek Yumna mengalami Down syndrome? Perasaan saat itu ya bingung Mbak, bingung dan kaget, kok bisa gitu. Padahal kan kalau Down syndrome itu setelah dicari kan umur ibu itu
udah tua gitu misalkan 34 ke atas gitu. Ini saya Sedangkan masih ibu belum ya? masih anak pertama, masih muda kok dapat gitu dan sudah Masya Allah. Dan setelah dicek ternyata dari keturunan sebelumnya juga tidak ada yang membawa genetik tersebut. Iya. Oke. Kalau respon dari keluarga besar seperti apa saat itu? Saat pertama kali tahu sih ya ini Mbak, denial dulu gitu, enggak kok ini biasa gitu. Oke, baik. Tentunya untuk sampai saat ini ada proses yang ibu lalui untuk menerima bahwa Ananda Yumna mengalami Down syndrome. Prosesnya seperti apa? Prosesnya Masya Allah sangat dulu sih merasanya sangat panjang ya, karena saat bayi itu harus melalui banyak screening, yaitu screening mata, screening jantung, THT, itu di Muarti kan. Jadi pas saat bayi Masya Allah setiap bulan ke rumah sakit, nah, seperti itu. Masya Allah. Dan ternyata dia memiliki ini kelainan jantung. Jadi ya memang harus selalu screening gitu. Oh, harus rutin gitu ya. Rutin. Masya Allah. Ini tentunya bundanya juga luar biasa sekali. Dukungan dari keluarga besar juga sangat membantu ya proses untuk bolak-balik ke rumah sakit juga. Oke, Masya Allah. Nah, saat ini apakah Yumna juga mengikuti terapi tertentu atau seperti apa? Untuk saat ini Yumna masih ikut terapi Mbak, terapi bicara sama terapi okupasi, sama perilakunya. Rutin itu ya? Iya rutin, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, di mana itu? Di RSUD Sukoharjo. Sama satu lagi tambahan di klinik tumbuh kembang gitu. Di klinik tumbuh kembang ya. Jadi seminggu 3 kali itunya. Oke, Masya Allah. Baik, tentunya juga ada dukungan dari keluarga besar dan juga kesabaran yang luar biasa dari Bunda. Kalau Bunda sendiri melihat sosok Ananda Yumna seperti apa? Yumna itu Masya Allah, waktu terapi itu, pas awal-awal terapi itu Mbak, itu dia selalu menangis. Iya. Jualannya Masya Allah luar biasa. Masya Allah, hingga akhirnya saat ini Mbak Yumna bisa tumbuh dengan ceria yang saat ini gemar menggambar juga, mewarnai juga. Oke, Masya Allah. Selain menari ini juga mewarnai. Iya, mewarnai. Mbak Yumna, kamu mewarnai apa? Apa itu? Oke, sedang mewarnai pemirsa dan pendengar ini, mewarnai gambar kelinci ya. Mbak Yumna suka kelinci? Oke, baik, Masya Allah. Kalau Bunda melihat, nah ini perkembangan kan kalau anak-anak tuh, kalau yang normal itu bisa terlihat dengan cepat gitu mungkin. Kalau Mbak Yumna sendiri seperti apa? Prosesnya sangat lama ya Mbak, dia bisa jalan pun itu sampai umur 3 tahun baru bisa jalan. Oke, 3 tahun ya. Itu melalui terapi dulu, terapi dari umur setahun. Terapi ya. Kemudian ya kalau anak pada umumnya kan mudah ya Mbak, misalnya 1 tahun itu sudah bisa jalan. Nah Yumna itu harus 1 tahun belum bisa duduk. Baru latihan buat merangkak gitu. Terapinya dulu apa saja? Fisioterapi, okupasi terapi sama terakhir terapi bicara. Oke, terapi bicara ditempuh dalam waktu berapa tahun itu? Ini sekarang udah 3 tahun. 3 tahun dan ini masih berjalan ya? Iya, masih berjalan. Oke, baik, Masya Allah. Iya, kalau Ibu sedang lelah gitu, apa sih Bu yang Ibu lakukan untuk menghilangkan lelah itu? Karena saya juga membayangkan nih, merawat anak dengan keistimewaan ini tentunya sangat lelah gitu. Kalau yang Ibu lakukan seperti apa? Kalau dulu awal-awal sih ya memang begitu ya Mbak, lelah. Cuma saya tuh nggak berpikir kapan sih anak ini bisa gitu. Cuma saya menjalani yang sekarang aja dulu. Yang nanti ini mau ngapain nih gitu. Jadi hari itu dulu aja gitu. Nanti selanjutnya besok-besoknya ya udah besok aja. Tentunya gitu. Dengan kesabaran dan juga bertahap gitu ya, memastikan bahwa Ananda Yumna mengikuti terapi ini bisa gitu. Oke. Kalau saat ini berarti mengikuti berapa terapi?
terapi dua Mbak. Dua, oke, dua. Okupasi sama bicara gitu. Baik. Tentunya peran keluarga besar ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau peran keluarga dalam merawat Yumna ini seperti apa? Peran keluarga Masya Allah harus ada support dari keluarga, karena memang kan orang terdekat dari anaknya itu kan keluarganya. Dari keluarga itu membuat Yumna itu jadi semangat. Oke. Jadi dia merasa diterima, dia merasa disemangati, jadinya dia juga semangat gitu ya juga untuk semangat. belajar tentunya. Iya. Oke. Kalau Dek Yumna ini anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Punya saudara? Satu Adiknya. Iya. Adiknya usia? 2 tahun. 2 tahun. Oke, Masya Allah. Nah, selama ini melihat perkembangan Yumna dari bayi hingga sekarang, Masya Allah tumbuh ceria, gitu. Apa sih yang membuat ibu bersyukur memiliki Ananda Yumna? Bersyukur. Karena Yumna itu perjalanannya sangat, mungkin perjuangannya ya tidak mudah. Masya Allah ya. Sudah melewati berbagai macam di rumah sakit. Dia pernah Mbak ini operasi jantung juga. Usia berapa saat itu? 2 tahun. 2 tahun. Tapi dia enjoy aja gitu. Terus udah pernah operasi amandel juga gitu. Baru kemarin itu usia 4 tahunan. Jadi saya melihat Yumna itu Masya Allah semangatnya luar biasa. Kita aja yang nggak memiliki keterbatasan, terkadang tidak mampu itu. gitu ya, kurang mampu, maksudnya membutuhkan tempat lain untuk curhat gitu misalnya. Sedangkan Ananda saat itu di usia segitu belum bisa mengungkapkan keseluruhan, tapi Allah berikan keistimewaan itu tentunya. Baik, Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu perbincangan kita. Kita nanti akan mengetahui bagaimana Mbak Yumna ini bisa menemukan bakatnya menari gitu. Oke, baik. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mengundang Anda untuk bisa bertanya dengan narasumber kita kali ini. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Kita akan sambung pembahasan kita setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Anugerah. Menari dalam keterbatasan, bersinar dengan keistimewaan. Nah, kita nanti juga akan lebih mengenal sosok Yumna dalam kegemarannya, yaitu menari bersama Bunda Titis Handayani dan tentunya bersama Yumna. Kamu masih melanjutkan mewarnai? Iya, oke, baik. Kita sambung lagi Bu perbincangan kita sebelumnya. Nah, adik Yumna ini kan sudah terlihat nih bakatnya menari. Awalnya tuh seperti apa? Apakah dia suka melihat di mana gitu menari dan dia ikut-ikut atau seperti apa? Dulu awalnya itu Yumna lihat YouTube Mbak. Lihat YouTube. Yang pertama itu Baby Shark. Baby Shark gitu, dia bisa ngikutin. Kemudian habis itu dia di sekolah juga lihat juga kan bagaimana gerakan gitu. Dia juga ngikutin dari YouTube. Itu juga pernah itu senam. Senam itu dia ngajak saya. Beberapa kali putaran dia lihat, habis itu dimatiin videonya, tinggal suaranya aja. Terus gerakannya itu saya mungkin nggak hafal ya Mbak ya. Terus dia ini masih ingat gitu ya? Masih hafal. Bukan gitu. Terus dicontohin sama Yumna, ini loh Bu gitu. Iya, mah dia yang nyontohin bundanya. Dia udah hafal gitu. Oke, Masya Allah. Jadi yang awalnya melihat YouTube ya, kemudian Ibu melihat ada ketertarikan Yumna di sana. Mudah menghafal gerakan, ketika ada
irama atau bunyi dia bergerak-gerak gitu ya? Iya. Oke, baik. Di sekolah juga ada ekstraknya. Oke, baik. Kalau di sekolah sering ada kegiatan tari itu? 2 minggu sekali. 2 pekan sekali ya. Oke. Mungkin ada kegiatan lain yang menunjang Yumna dalam menari? Yumna itu juga ikut olahraga, Mbak. Ikut olahraga? Olahraga juga. Oke. Sama di lapangan bola gitu ada atletnya sendiri. Di dekat rumah atau? Iya, di dekat aja. Oke. Ada pelatihnya gitu, Mbak. Itu memang pelatihnya juga melatih anak-anak berkebutuhan khusus juga gitu. Jadi saya ikutkan juga ke situ agar dia geraknya itu bisa leluasa. Kemudian juga ada ikut sanggar tari juga gitu. Baik. Oke. Apakah juga ikut sanggar gitu? Iya, ikut sanggar tari. Sanggar tari juga ya. Ini sejak kapan ikut sanggar? Baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini. Rutin berapa pekan sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali sore hari itu. Tapi juga ada juga enjoy ya ikutnya? Iya, enjoy. Cuma kadang dia kalau pas ikut itu moodnya hancur, masih kenapa? Mood swing dia. Atau begitu. Masih penyesuaian gitu? Memang anaknya begitu. Pas terapi pun kadang juga mood swing gitu. Gitu ya. Baik. Kalau Ibu sendiri melihat di lingkungan tari itu apakah adik cocok atau seperti apa? Alhamdulillah Yumna cocok karena di lingkungan tari itu teman-temannya nggak ngelihat dia berbeda gitu. Dia diajak temennya, gurunya juga alhamdulillah tidak ada penolakan sama sekali gitu. Baik, Masya Allah. Jadi tenang juga ya. Iya. Ketika lingkungannya cocok, anaknya juga mungkin saat ikut enjoy gitu, kita juga senang gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin sudah pernah tampil di mana gitu, Adek? Tampil pernah di acara Agustusan. Acara Agustusan ya, di Masya RT. Allah. Baik, itu dilihat warga kampung gitu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, kalau berbicara kepercayaan diri, bagaimana kepercayaan diri Dek Yumna ini, Bu? Masya Allah, dia sangat percaya diri. Sangat percaya diri sekali ya. Supel gitu. Kemanapun ada ketemu orang disapa, di jalan disapa. Oke, berarti sudah ada dalam diri adik itu kepercayaan diri gitu ya. Ibu tinggal mengarahkan gitu saja. Oke, Masya Allah. Nah, kalau diminta atau sudah jadwalnya adik ke sanggar atau ke sekolah ini bagaimana? Itu biasanya dia tidur siang kan, Mbak. Tidur siang. Walaupun dia baru tidur sebentar tuh, gimana? Ayo kita mau nari gitu. Dia langsung nari gitu, langsung melek. Langsung semangat ya? Iya, langsung semangat gitu. Jadi, baik, Masya Allah. Kita juga jadi semangat ya Mbak, anaknya semangat gitu. Oke, baik. Nah, selain tari, Adik Yumna ini senang apa? Yumna suka mewarnai ya. Sama menggambar, coret-coret gitu. Oke, baik. Kalau di bidang menggambar ini sudah adakah pandangan untuk diarahkan kemana gitu? Kalau menggambar sih belum, Mbak. Belum ada. Cuma kami sudah kemarin tuh beberapa kali ikut lomba mewarnai, ikut-ikut aja gitu sama teman-teman yang lain. Oke. Ini keadaan tembok di rumah aman ya? Masya Allah. Jadi media lukisnya Dek Yumna. Oke, baik. Tadi kan disampaikan bahwa kepercayaan diri Dek Yumna ini memang sudah ada dan orang tua tinggal mengarahkan. Bagaimana orang tua? Maksudnya responnya bagaimana? Senangkah atau malah takut nanti mudah menyapa orang terus gimana gitu nggak? Ada rasa senang, ada rasa takut, Mbak. Senang karena dia kelihatan sopan gitu kan menyapa. Cuma takutnya dia itu terlalu enjoy, terlalu suka, terlalu supel gitu ya. Terlalu supel, takutnya dia diajak orang mau aja gitu takutnya. Gitu ya. Oke, baik. Kalau selama ini di bidang menarinya ini sudah hafal gerakan tarian apa gitu? Yumna? Kamu suka nari apa? Nari adat. Kun anta. Kun anta gitu ya. Oh gitu. Kamu kalau nari di rumah sama siapa? Narinya sama siapa? Sama ibu. Sama ibu? Adik.
sama adik. kecil. Sampai adik kecil. Oke. Narinya apa lagi kalau disangka? Dinding dinding. Terus apa? Ulo-ulonan. Ulo-ulonan Iya, tari ya. adat gitu. Oke, kalau di sekolah kamu suka menari nggak? Oke, kalau di sekolah temannya siapa? Ada siapa aja? Diva. Terus siapa lagi? Oke. Faiz. Oke, baik, Masya Allah. Temannya banyak ya? Iya, Masya Allah. Ini kembali ke Ibu. Nah, kalau Dek Yumna kan sudah terlihat nih bakatnya menari, menggambar gitu. Kalau dari keluarga ini memberikan fasilitas apa saja di rumah? Mungkin ada hall khusus kah untuk dia menari atau seperti apa? Enggak sih Mbak, kita cuma waktu sih Mbak, kasih waktu dia pernah minta ini, Bu mau ini nari gitu, dia sebutin yang apa, judul yang apa gitu, nanti kita puterin lagunya. Oke, gitu. Masya Allah. Ini adiknya juga usia berapa? 6 tahun. Adiknya? Oh adiknya 2 tahun. Iya. Ini berarti adiknya sudah bisa diajak bermain juga ya. Iya. Oke, Masya Allah. Kalau dengan adiknya bagaimana, Dek Yumna ini? Ya seperti Kakak adik pada umumnya. Iya. Sampai ada berantemnya ya. Tidak pernah alert Mbak. Oke, Masya Allah. Nah, kalau Ibu melihat adik Yumna dengan kondisi demikian, nah ini apa sih makna Dek Yumna dalam kehidupan Ibu? Yumna itu adalah anugerah terindah yang Allah titipkan, yang mengajarkan banyak hal. Masya Allah. Yang mungkin tidak pernah saya pelajari kalau hidup itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Iya. Jadi kalau dulu itu saya berpikir anak-anak itu mempunyai tahapan yang sama, tapi ternyata setelah ada Yumna tahapannya memang ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Oke. Nah, kalau dari Ibu sendiri memupuk kesabaran itu seperti apa? Dengan merawat Yumna, kami pun kalau melihat pasti melelahkan gitu. Ibu memupuk kesabaran dalam diri Ibu itu seperti apa? Kalau saya tidak menganggap Yumna itu adalah beban. Jadi saya tanamkan pada diri saya Yumna itu nanti menjadi teman saya. Masya Allah. Jadi dia sekarang ini dia belum bisa apa, kita latih gitu. Seperti life skillnya, gitu biar bisa sama. Oke, Masya Allah. Kuncinya itu tadi ya, tidak menganggap ini sebagai beban, tapi sebagai anugerah dari Allah gitu, Masya Allah. Nah, mungkin nanti saat dewasa Yumna menyaksikan nih acara ini, bisa memutar kembali acara ini. Mungkin apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada Yumna? Nah, Yumna, teruslah mengejar mimpimu, jangan takut bermimpi, dan jangan putus asa walaupun memang jalannya berbeda tapi tidak apa-apa. Insya Allah akan mudahkannya. Iya, ini gambar apa? Oh, kura-kura. Kita tunjukkan ke teman-teman yang di rumah ya. Oke, nah ini pemirsa, ini ada hasil mewarnai dari Dek Yumna. Ini perpaduan warnanya ini sudah dapat ya, Masya Allah. Ini juga dilatih juga di sekolah atau di rumah oleh Ibu juga diajari? Dia sendiri sih Mbak. Oke. Ngajar-ajar sendiri. Iya? Ini apa? Kura-kura. Kura-kuramu warnanya apa? Oke, Masya Allah, aktif sekali ya. Iya, oke. Bunda, ini harapan untuk Dek Yumna ini kedepannya apa? Kedepannya juga rencananya seperti apa? Pendidikan Dek Yumna ini nanti juga seperti apa? Harapan saya seperti orang tua pada umumnya, yaitu melihat anaknya tumbuh dengan sehat, bahagia dan mandiri ya. Kemudian semoga Yumna nanti bisa melanjutkan kesukaannya dalam bidang menari.
Tentunya harapannya di sana dia juga bisa berkembang gitu Iya. ya. Oke, bisa tumbuh dengan potensi yang dia gemari juga Iya. tentunya. Oke, Masya Allah. Ya, Yumna, Iya. kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Olahraga. Kamu suka olahraga? Kamu mau jadi atlet? Oke, Masya Allah. Baik, ini kalau ini tinggalnya bersama siapa di rumah? Kita keluarga kecil. Keluarga kecil gitu ya, Masya Allah. Hari ini juga diantar oleh kakek neneknya. Tentunya kakek neneknya juga berperan besar dalam merawat Dek Yumna ya. Oke, apakah rumahnya juga deketan gitu? Ya lumayan Mbak, 4 kilometer. Lumayan 4 kilo ya, tapi sering bolak-balik gitu ya? Seminggu sekali. Oke, 2 kali. Masya Allah. Iya, kalau di sekolah Yumna ini seperti apa? Apakah dari sekolah ada seperti buku pengantar gitu dari sekolah untuk orang tua? Iya, ada buku penghubung. Ada buku penghubungnya ya. Jadi terpantau juga ya perkembangan di sekolah seperti apa gitu ya. Nah, kalau di sekolah seperti apa? Apakah dia juga aktif, ceria gitu? Kalau di sekolah alhamdulillah Yuna udah bisa ngikutin Masya Allah. arahan dari gurunya. Iya. Kalau ada teman-temannya dia suka gitu. Mak kadang masih ada jailnya. Iya. Seperti apa jailnya? Misal ketemu sama lem apa itu dia suka gitu, mainan gitu. Suka clay gitu juga? Cuma kan kalau udah megang kayak gitu lupa, jadi lupa sama kegiatannya. Iya. Gitu. Sudah berapa tahun Dek Yumna sekolah? Yumna kebetulan udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. PAUD-nya 2 tahun, TKA sekarang lagi TKB. Oke, PAUD-nya 2 tahun. Iya. Itu keputusan yang diambil orang tua atau dari sekolah menyarankan untuk PAUD lagi gitu? Dua-duanya sih Mbak. Gitu. Dari sekolah mengarahkan ke sana, kami juga setuju karena memang Yumna belum bisa naik karena melihat perkembangannya gitu. Iya, oke, Masya Allah. Tentunya dengan yang dilihat sekarang, Masya Allah aktif, ceria gitu ya. Kami juga melihatnya ikut senang gitu. Ternyata anak dengan Down syndrome itu tidak yang terus mental down gitu-gitu, ternyata ada yang ceria gitu-gitu, Masya Allah. Ini tentunya tidak luput dari peran kedua orang tua dan juga keluarga besar dalam mendampingi Dek Yumna gitu. Oke, Masya Allah. Nah, kalau bagi ibu sendiri mendukung potensi Yumna ini seperti apa? Nantinya juga akan diikutkan ke sanggar yang lebih besar atau seperti apa? Kalau untuk dalam waktu dekat ini ikut sanggar tari dulu aja, karena buat mengasah ininya, sosialnya sama teman-temannya bagaimana gitu. Oke, baik, Masya Allah. Nah, kalau di rumah bagaimana keluarga menciptakan lingkungan yang nyaman buat Yumna itu seperti apa? Di rumah kita tuh membangun suasana yang nyaman buat Yumna biar dia mengekspresikan dirinya itu santai gitu. Terus di rumah juga kami kalau misalkan Yumna salah ya tetap ditegur, jadi enggak yang dibenarkan gitu. Terus kami juga mengajarkan Yumna itu untuk menjaga barang miliknya, misalkan mainannya gitu, sama juga bagian tubuhnya. Jadi pernah tuh dulu pas awal-awal masuk PAUD kan karena dia masih kecil, pipinya cabi ya. Dan ada kakak kelasnya yang pengen cubit gitu, terus Yumna langsung nggak mau ditutup pipinya gitu. Masya Allah. Berarti juga sudah diajarkan apa yang menjadi miliknya itu juga harus dijaga gitu ya. Baik, Masya Allah. Nah, kalau dari segi komunikasi ini seperti apa Dek Yumna? Mudah menerima informasi kah atau bagaimana? Kalau dari segi informasi alhamdulillah Yumna bisa menerima informasi walau kadang masih agak lama gitu, bisa komunikasi 2 arah walaupun pertanyaannya yang sederhana gitu. Oke, baik, Masya Allah. Kalau dia memberikan feedback itu seperti apa? Untuk bicaranya saat ini? Dia jawab ya alhamdulillah
udah bisa, cuma Udah bisa. mungkin artikulasinya masih kurang jelas ya Mbak. Jadi orang lain mungkin bukan ibunya itu kurang paham dia ngomong apa Oke, gitu. baik, Masya Allah. Karena bundanya sering bersama Iya. Dek Yumna tentunya. Baik, kalau Masya Allah. Nah, kalau tanggapan dari lingkungan sekitar rumah bagaimana? Adakah yang merasa seperti apa atau malah semua enjoy bersama Yumna? Alhamdulillah. Oh, karena enjoy, ya. karena supel tadi ya. Iya. Oke, Masya Allah. Kalau di rumah teman-temannya juga warga sekitar gitu? Ada warga sekitar, cuma memang jarang karena warga sekitar tuh lebih banyak laki-lakinya. Oh, gitu. Perempuannya Yumna aja. Oke, baik. Nah, mungkin apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua yang mungkin saat ini memiliki anak dengan kondisi yang sama seperti Dek Yumna? Untuk pesan ya, Oh, iya. jangan pernah melihat hanya dari keterbatasannya aja, tapi lihatlah bagaimana anaknya dia semangat, kemudian gali potensinya, karena kalau kita tidak menggalinya kita tidak tahu dia potensi di bidang apa gitu. Oke, baik, Masya Allah. Tentunya harus juga mendukung dan bisa memahami gitu ya. Iya. Oke, kalau Bunda kesehariannya sebagai apa? Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga, jadi full time mendampingi Dek Yumnya dan adiknya gitu Iya. ya, Masya Allah. Tentunya merasakan kelelahan juga. Obatnya apa Bunda? Obatnya keberhasilan dia, walaupun sekecil apapun itu membuat saya tuh jadi tambah semangat. Oke, Masya Allah. Semangat aja. Ada bantuan dari siapa gitu di rumah? Ayahnya ya tentunya Ayahnya, ya. iya. Oke, Masya Allah. Nah, ini cara membagi perannya bagaimana? Kalau di rumah ayah misal mengajarkan apa, kalau ibu apa gitu? Tidak ada sih Mbak, Tidak ada. pembagian Semua itu. berjalan Iya. berdua ya. Iya, berdua. Oke, Masya Allah. Ya, baik. Kalau dari keluarga besar dulu responnya juga baik-baik saja gitu ya? Alhamdulillah, keluarga Alhamdulillah. besar, karena saya mempunyai kakak nakes juga, jadi kakaknya membantu menjelaskan ke keluarga yang lain gitu, kalau nggak apa-apa, nggak nular Oke, gitu. Masya Allah. Jadi juga terbantu dengan keluarga yang berperan jadi nakes tadi Iya. ya. Oke, baik, Masya Allah. Kalau di masyarakat Yumna enjoy gitu ya. Mungkin saat ini menjelang 17-an apakah juga sudah ikut lomba-lomba gitu? Kebetulan di rumah belum Mbak. Oh, belum. Iya, belum ada. Oke, nanti mau Mungkin diikutkan gitu iya, ya? tahun kemarin sih ikut Mbak, ikut. Cuma ada salah satu warga itu ya emang bisa gitu. Tapi ternyata dia bisa gitu. Belum lihat aja kamu. Oke, dan anak dengan berbagai potensi ini tentunya bisa gitu ya bermasyarakat dan juga menggali potensi-potensi lain untuk menunjang masa depannya gitu. Dek Yumna, kamu masih menggambar? Iya. Masih mewarnai? Oke, kamu sekarang mewarnai apa? Yata. Apa? Yata. Ada. Oke. Oh, Itu menari paus Quran. ya. Kamu suka nari? Kamu sudah bisa nari apa? Hari apa? Tati. Dinding badinding. Dinding Pak Dinding. Kamu bisa nari sekarang? Iya. Tanpa lagu? Coba. Bisa? Iya. Coba. Coba. Oke. Iya, baik. Ini mungkin terakhir Bunda, ini yang bisa disampaikan ke masyarakat umum bahwa keberadaan anak Down syndrome itu bukanlah sebuah, mohon maaf, bukan aib, tapi sebuah anugerah. Ini silahkan disampaikan kepada masyarakat. Baik. Anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang ingin diistimewakan ya, karena mereka juga sama seperti kita, membutuhkan ruang, membutuhkan doa dan support gitu. Oke, Masya Allah. Baik, tentunya kami juga sangat berterima kasih atas kehadiran Bunda dan saat ini bersama keluarga. Tentunya kami mengapresiasi usaha Bunda dan keluarga dalam merawat dan mengamati dan dalam pertumbuhan
Dek Yumna. Tentunya kami juga berharap nanti menjadi amal ibadah bagi kedua orang tuanya tentunya, dan bagi keluarga besar. Amin. Iya, mungkin itu saja. Terima kasih Bunda atas kehadirannya di studio MTA TV dan mau berbagi bersama pemirsa dan pendengar semua. Terima kasih, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Anugerah. Setiap anak memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Ada yang langkahnya cepat, ada yang harus melewati jalan yang panjang. Namun setiap langkah tetaplah berharga. Dan melalui Yumna kita belajar bahwa di setiap perjuangan selalu ada anugerah yang Allah titipkan. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.